Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Hanifah Dermawan, mahasiswi Ilmu Komunikasi Telkom University angkatan 2020 dari kelas KM 4404. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai 11 budaya partisipasi skill literasi media. Jenkins membagi skill literasi media menjadi 11 budaya partisipasi. Apa aja tuh? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah play. Play dapat diartikan sebagai bermain, di mana para pengguna media ini dapat menggunakan media tersebut dan mengeksplor media baru yang mereka gunakan. Nah, salah satu contoh dari play ini adalah ketika kita bermain game. Misalnya salah satunya itu Valorant nih. Dalam Valorant secara tidak langsung kita sudah menggunakan media tersebut gitu ya, dan juga mengeksplor lebih jauh seperti menggunakan skill dari karakternya gitu, terus memilih peran masing-masing di dalam tim, dan juga berekspresi melalui chat atau voice chat di dalam game. Yang kedua adalah simulation, yaitu kemampuan menafsirkan dan membangun model dinamis dari proses dunia nyata. Ini bisa diambil dari salah satu game nih yang simulasi gitu ya, dimana kita membuat yang dari dunia nyata itu, contohnya misalnya Papa's Pizzeria gitu kan, kita simulasi membuat pizza. Yang ketiga adalah performance, yaitu ketika seseorang memiliki kemampuan untuk bermain peran dalam tujuan improvisasi untuk mempelajari sesuatu. Nah, misalnya kita ambil contoh dari RP atau role playing di Instagram nih. Role playing ini adalah ketika seseorang ini seolah-olah menjadi seseorang yang lain gitu. Misalnya contoh idol K-pop gitu, padahal dia bukan idol K-pop itu, tapi mereka berperan sebagai idol tersebut dan memiliki gaya bahasa yang khas dari idol tersebut gitu. Yang keempat adalah appropriation, yaitu kemampuan untuk menggabungkan budaya ke dalam konten media gitu. Contohnya misal dari game Genshin Impact. Dalam game Genshin Impact ini kan diaplikasikan budaya Jepang, Cina, dan juga yang lain gitu. Yang kelima adalah multitasking, yaitu kemampuan memindai lingkungan dan mengalihkan fokus ke detail-detail pesan. Nah, misalnya kita ambil contoh dari orang sosok yang dekat dengan kita nih, ibu kita. Misalnya beliau lagi masak atau lagi beberes. Nah, tapi sambil nonton YouTube atau sambil nonton TV gitu. Walaupun beliau lagi beberes atau lagi masak, tapi pesan yang diberikan dari YouTube atau TV itu masih bisa ditangkap gitu. Yang keenam adalah distributed cognition, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan alat untuk memperluas kapasitas mental kita. Contohnya bisa diambil dari ketika kita melihat postingan atau story gitu ya mengenai protokol kesehatan, lalu ketika kita ingin keluar rumah, kita terapkan tuh protokol kesehatan yang sudah kita lihat di story dan postingannya. Yang ketujuh adalah collective intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk menggabungkan pendapat orang lain dengan pengetahuan untuk tujuan bersama. Nah, ini bisa dicontoh dari ketika kita ada tugas kelompok nih. Kalau tugas kelompok kan kita suka diskusi dulu nih sama teman-teman kita saling memberi pendapat dan juga untuk tujuan bersama kita gitu, untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedelapan adalah judgment, yaitu kemampuan seseorang untuk mengevaluasi kredibilitas sumber-sumber informasi yang berbeda. Ini bisa dicontoh dari ketika kita menjadi kritis terhadap informasi-informasi yang baru untuk menghindari atau terjerat dari hoax-hoax. Yang kesembilan adalah transmedia navigation, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami alur cerita dan informasi yang diberikan dari media yang digunakan. Nah, ini bisa diambil contoh dari ketika kita ingin mengikuti suatu acara, tapi harus mengikuti alur pendaftarannya dulu sampai kita bisa ikut ke acara tersebut gitu. Yang ke-10 adalah networking, yaitu kemampuan seseorang untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi. Contohnya bisa diambil dari ketika kita mengikuti volunteer online, di mana kita mendapatkan informasi lalu kita menyebarkannya. Selain itu kita juga mendapatkan relasi. Yang 11 adalah negotiation, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan menghargai budaya dan perspektif yang berbeda. Contohnya bisa diambil dari ketika kita menggunakan aplikasi Slowly, di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri yang memiliki budaya dan perspektif yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf jika ada salah kata dan terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.